Hai semuanya, balik lagi di video aku. Kali ini bakal menjelaskan occupational safety atau work safety, yang dimana work safety itu K3, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan dalam kerja. Nah, di kali ini aku bakal sharing kepada kalian dalam personal hygiene area kerja ataupun penataan tempat yang benar. Nah, dari personal hygiene aku sendiri punya gambaran nih. Nah, seperti ini contohnya dalam personal hygiene, dimana dari ujung kaki sampai ujung kepala itu harus benar-benar rapi. Dimana itu juga itu keuntungan dari diri kita dan semua. Kenapa? Misalnya contohnya kayak kita bajunya nih, baju, celana, ataupun sepatu. Itu asal-asalan kita nggak enak dong. Pertama nggak enak dilihat customer. Kalau di departemen kitchen nih, atau di hotel atau di restoran manapun, itu kan nggak enak ya diliatin sama orang-orang atau customer. Nah, alangkah baiknya seperti tadi. Karena apa? Itu juga untuk kenyamanan, keamanan, keselamatan kita dalam kerja. Kayak misalkan kuku nih, contoh kuku panjang itu nggak boleh. Karena apa? Misalkan kita sedang ngadonin kue nih, terus kuku kita panjang, terus ada item-itemnya itu tuh, kayak kotoran-kotoran yang nyelip-nyelip di kuku, kan gak mau tuh ya, kayak adonan tersebut terkontaminasi oleh bakteri ataupun virus, yang dimana nanti itu merugikan kita. Dan takutnya nih, kalau misalkan customer kita makan nih ya, terus mereka jadi sakit, kan itu juga ngerugiin kita. Dan misalkan dari teman-teman kita atau partner kita mencobain juga kan, kalau misalkan mereka ada kenapa-napa kan kita yang kena juga, kayak kita yang rugi. Nah, balik lagi untuk kenyamanan dan keselamatan kerja. Setelah itu kayak rambut juga, takutnya kita jatuh ke makanan ataupun keringat, kan gak enak tuh ya. Siapa juga yang mau kalau misalkan ada makanannya ada rambut, itu kan kayak jijik banget. Takutnya ada, bukan jijik ya, takutnya ya kayak kotor itu makanan tersebut. Nah, adapun juga kayak kita penempatan makanan tuh harus benar-benar detail, yang dimana suhu penempatan tuh harus seperti ini. Nah, kalian udah lihat. Nah, kayak makanan, contohnya misalkan tomat nih, yang seharusnya ditaruh di chiller, kita dimasukin di dry store. Itu kan gak mungkin, karena itu takutnya mereka cepat membusuk dan mengeluarkan cairan dan mengontaminasi ke barang-barang yang lain. Itu kan merugikan kita juga. Nah, sebelum itu deh, kita juga harus mengecek dulu sebelum menerima barang. Karena apa? Misalkan itu barang itu tidak layak dipakai, merugikan kita juga dong. Karena takutnya kita main asal make, terus jadi rasanya jadi gimana, terus menjadi bakterinya kemana-mana, itu kan rugi juga kita. Nah, habis itu misalkan kayak ini, nah misalkan dari peralatan juga nih, ya lebih baik kita punya sertifikat HACCP, yang dimana Hazard Analysis Critical Control Point, yang dimana hotel tersebut nih itu udah teruji, mereka tuh udah bener-bener bersih, aman, yang dimana kayak misalkan contoh kecilnya, cutting board kan punya berbagai macam warna nih, yang di berbagai macam warna ini kan punya khususnya digunakan di mana dan untuk apa. Misalkan nih contoh yang merah itu digunakan untuk sayuran ataupun buah-buahan, yang dimana seharusnya dia tuh digunakan untuk daging ayam, daging sapi, ataupun daging macam lainnya. Takutnya misalkan itu bekas digunakan oleh daging, terus kita digunakan oleh buah-buahan, memotong buah-buahan dan sayuran. Takutnya nih, kan kita nggak tahu dalam daging tersebut mereka ada bakteri atau cacing atau gimana, itu menempel dan mengontaminasi sayuran dan buah-buahan tersebut. Nah, itu kan kita nggak mau terjadi. Dari HACCP tersebut
juga kita sudah memastikan kalau bahwa Celsius pada chiller, freezer yang kayak gitu benar-benar detail dicek sampai benar-benar hal-hal kecil pun kita tuh dicek sampai ini tuh aman gak, atau ini tuh bagus gak sih dipakai atau layak dipakai. Nah itu benar-benar kalau udah terjamin tuh punya sertifikat HACCP tersebut, kayak bener-bener ini tuh kitchennya tuh layak dipakai gitu, kayak sudah bersih lah istilahnya. Dalam kerja juga kita pun harus punya kesehatan dari diri masing-masing, gak kayak misalkan kita departemen kitchen juga langsung main masuk juga, enggak, karena kita pun harus dicek dari kesehatan diri kita masing-masing. Karena apa? Kita bersentuhan oleh makanan, 1, kita bersentuhan oleh alat-alat, 2, kita nggak mau nih merugikan teman kita ataupun orang lain yang asalnya mereka baik-baik aja, misalkan kita punya penyakit atau gimana, mereka pun terkena imbasnya. Kita nggak mau. Kita tuh bener-bener dicek nih semua dari darah sampai semua penyakit-penyakit kayak kulit atau maupun gimana, karena apalagi balik lagi untuk kenyamanan dan keselamatan kerja kita. Kalau dari personal hygiene ya itu tadi cuman dari balik lagi kayak ya ditambah untuk perhiasan, itu perhiasan lebih baik jangan pakai, bukan lebih baik lagi, emang tidak boleh dipakai. Karena apa? Takutnya nih kan yang salah-salah atau cincin pernikahan atau yang lain juga kan takutnya ada bakteri atau gimana, atau misalkan kita lagi ngaduk kue atau gimana terus jatuh atau gimana, kan rugi juga kita, rugi juga yang lain. Nah itu nggak boleh dipakai. Terus karena peraturan juga itu buat kepentingan kita, karena misalkan dari diri kita sendiri nih, dari gigi, tangan, semua kayak gitu kan harus bersih. Karena apa? Karena kita misalkan kita bertemu dengan customer lain atau customer langsung nih, enak dong dilihatnya. Misalkan kalau kita kayak lesu, bau mulut kayak gitu kan kenyamanan mereka pun terganggu. Nah lebih baik harus wangi, bersih, rapih. Udah itu paling penting. Nah sekian video saya, terima kasih kalian udah menonton, dan maaf kata bila ada kesalahan. Ini cuman saya mau sharing dari pengetahuan saya. Terima kasih semuanya, dadah.